Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Putri Anjani. Saya dari kelas A PG PAUD Istanbul 2024 dengan NIM 12433130008 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Dr. M. Irfan SPD MOR. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bab 3 yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tadi kita masuk ke judul besarnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang kita masuk ke bagian A, pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam tulisan Mahfud MD pada 2007 yang menyatakan bahwa dari sisi hukum Pancasila itu sebagai dasar negara melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum. Nah, ada 4 kaidah penuntun hukum yang mengalir dari Pancasila. Yang pertama itu hukum Indonesia yang dibuat haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia. Yang kedua itu hukum Indonesia yang dibuat haruslah berdasarkan demokrasi dan nomokrasi. Nah, yang ketiga itu ada hukum Indonesia yang dibuat haruslah ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada hukum Indonesia yang dibuat haruslah berdasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban menurut Winarno 2016 ayat 60. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian B, konsep dasar, tujuan negara, konsep dasar dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama itu ada konsep negara. Nah, menurut Diponorono pada tahun 1975 ayat 23 sampai 25 yang dimana negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib yang sesuai rakyat atau umat di suatu daerah tertentu. Nah, Diponorono menyimpulkan 3 unsur yang menjadikan syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama unsur 4 atau daerah, wilayah atau teritori. Nah, yang kedua itu ada unsur manusia atau umat atau masyarakat, rakyat atau bangsa. Nah, yang ketiga itu ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua itu tujuan negara. Nah, secara teoritis Diponorono pada tahun 1975 ayat 112 sampai 156 menggambarkan intisari 5 teori tujuan negara yang didasarkan yang pertama A. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, B. Kemerdekaan, C. Kekuatan, kekuasaan dan kebesaran atau keagungan, D. Kepastian hidup, keamanan dan ketertiban, E. Keadilan. Nah, jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut harus disederhanakan. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu konsep dasar negara. Nah, secara etimologis istilah dasar negara itu maknanya sangat identik dengan istilah Grunddom atau norma dasar atau cita hukum atau cita negara atau dasar filsafat negara. Nah, secara terminologis atau secara istilah, dasar negara itu dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk menyelenggarakan suatu negara. Nah, Ans Nawiaski menjelaskan bahwa negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum. Nah, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian keempat, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu dapat kita menggunakan 2 pendekatan yaitu institusional atau kelembagaan dan human personal atau sumber daya manusia. Nah, pendekatan institusional ini membentuk atau menyelenggara negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia itu memenuhi unsur-unsur negara yang modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kecil yaitu hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada hakikatnya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bukanlah merupakan tujuan yang semata-mata saja teman-teman, melainkan merupakan suatu sarana, isi, arti yang pokoknya memuat 2 hal, yaitu yang pertama ada pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari terhadap dunia luar. Nah, yang kedua itu ada tindakan-tindakan yang segera harus
diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu menurut Kailan pada tahun 1993 ayat 62. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, tepatnya pada alinea ketiga terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia, maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita sekarang masuk ke bagian D, hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, adapun hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 itu secara material adalah menunjuk pada materi atau isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Nah, oleh karena itu, kandungan material pembukaan UUD NRI pada tahun 1945 ini yang demikian itulah maka pembukaan UUD dapat disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, sebagaimana dinyatakan oleh Noto Negoro, esensi atau inti sari pokok kaidah negara yang fundamental secara material tidak lain adalah Pancasila. Nah, sekarang kita masuk pada bagian E, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terkait dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, silahkan disimak bunyi penjelasan UUD 1945. Nah, sebagai berikut, pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis. Nah, undang-undang dasar menciptakan pokok pikiran dalam pasal-pasalnya.